to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song it is not. It's not what you have required. You search my deeper within, through the weddings of you looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for that I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam Rehat, Renungan Sehat GPI Ngadinegara Yogyakarta. Saat ini saya akan menyampaikan renungan tentang keistimewaan orang yang percaya dari Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 berbunyi demikian. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih saat ini kami bisa kembali untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Memampukan kami dan layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, seorang anak dalam sebuah keluarga harusnya mengerti atau mengetahui hak-hak berhubungan dengan orang tuanya, agar ia tahu kewajiban dan tanggung jawabnya. Demikian pula halnya dengan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya secara pribadi. Hak istimewa apa saja yang dimiliki orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Yang pertama, kita memiliki hak keistimewaan sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi anak-anak Allah.
Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kesempatan yang indah. Mari kita menerima dan percaya dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki hak yang istimewa menjadi anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, keistimewaan orang yang percaya memiliki hak berhubungan secara bebas dengan Allah. Hak berhubungan secara bebas dengan Allah. Dalam Galatia 4 ayat 6 mengatakan demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau seorang ayah saja senang dan memberi kebebasan kepada anaknya untuk datang dan berhubungan, tentu saja Allah yang Maha Kasih sangat senang dan memberi kesempatan kepada kita sebagai anak-anaknya untuk datang kepadanya. Datang kepada Allah tidak ada batas waktu. Kapan saja kita bisa datang kepada Allah. Dengan keadaan apapun, kita juga diizinkan untuk datang kepada Allah. Jadi, kesempatan yang indah, kita diberi hak yang istimewa berhubungan dengan Allah. Kemudian, apakah hak yang ketiga? Keistimewaan hak yang ketiga adalah hak untuk meminta. Hak untuk meminta. Yohanes 3 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kita ini anak-anaknya, kita sudah diberi hak untuk meminta apa saja yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah perintah dari Allah. Kita diberi hak untuk meminta, jangan sia-siakan. Ini adalah perintah. Mintalah apa saja dalam doa, asal berkenan kepada Allah. Sampaikan kalau kita punya masalah, kita punya beban, segala suka duka kita sampaikan kepadanya. Karena kita berhak untuk meminta melalui doa. Kemudian yang keempat, hak menerima warisan. Roma 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita mempunyai warisan. Apakah warisan kita? Warisan kita sangat-sangat istimewa. Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang, tetapi lebih dari segalanya, yaitu warisan kita surga. Surga tempat yang indah, surga tempat yang nyaman, surga tempat yang diidamkan oleh banyak orang. Tapi orang yang bisa masuk surga, orang yang menerima
warisan daripada Allah dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita sungguh-sungguh menerima berkat yang istimewa. Karena kita dikasihi Allah, kita memiliki keistimewaan. Jadi yang pertama, hak untuk menjadi anak Allah. Yang kedua, hak berhubungan bebas dengan Allah. Ketiga, hak untuk meminta. Keempat, hak menerima warisan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Banyak hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau akan menyucikan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang berkembang dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.